Shalom bagi kita semua. Shalom. Sahabat mujizat yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kemurahan Tuhan. Kita bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa punya alas penuh dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau, merelakan setiap kehidupan kami Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kiranya hidup bersekutu kami pada pagi hari ini kami percaya, biarlah semuanya layak di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan satu pujian yang berkata, anugerah-Mu sungguh besar bagi.
kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah di atas kami, menyatakan kasih setia-Mu, kebaikan Tuhan yang terus ada nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami mau terima firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Mari Tuhan Engkau berfirman-Lah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik bagi kita, saudara. Nah, saudara yang kita sama Tuhan, bahwa hari ini saya akan berbicara tentang satu tema Bapak Ibu Saudara yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Krisis, ya, krisis itu merupakan cara Tuhan untuk membawa kita kepada kelimpahan, ya. Jadi kita akan melihat mengubah krisis menjadi kelimpahan. Nah, kita lihat mengubah krisis menjadi kelimpahan, itu tema kita. Nah, saya akan bawakan kita kepada beberapa ayat firman Tuhan, yaitu 2 Raja-Raja pasal yang keempat dengan satu perikop minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, sahabat mujizat, kita melihat kisah ini adalah keluarga hamba Tuhan. Keluarga hamba Tuhan yang punya utang banyak. Lalu saya selidiki Alkitab, siapakah keluarga hamba Tuhan itu? Maka ditemukan dalam 1 Raja-Raja itu diungkapkan bahwa hamba Tuhan ini adalah Obadya. Pada waktu Israel untuk membunuh para nabi, ada 100 orang para nabi yang dibunuh. Lalu Obadya menyimpan mereka di 2 lokasi, di 2 tempat, 150 orang. Lalu dipelihara, makan tiap hari, harus dipelihara para nabi ini. Ini yang membuat dia menjadi berhutang. Lalu dia mati sebelum membayar hutangnya. Apa yang terjadi? Penagih-penagih hutang datang. Itu kata kita. Ini krisis betul. Gak ada lagi harapan mereka. Suami sudah nggak ada, dan di rumah cuma ada sedikit minyak. Gak ada harapan lagi Bapak dan Ibu Saudara. Inilah kondisi yang begitu krisis. Tapi bagaimana caranya supaya krisis itu berubah menjadi kelimpahan? Kita akan melihat beberapa hal bagaimana supaya krisis itu berubah menjadi berkat, sebuah kelimpahan. Yang pertama, mengubah krisis menjadi kelimpahan, yang pertama adalah datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan, jangan datang pada yang lain. Seringkali kita udah susah,
udah nggak punya apa-apa, udah krisis, kita datang sama tetangga, kita datang sama orang lain. Bukan kita mendapat pertolongan, tapi olokan. Tetapi hari ini kita menemukan seorang janda ini, dia datang sama Tuhan. Yang pada saat itu yang kita lihat dia temui seorang hamba Tuhan, yaitu Elisa. Dikatakan di situ salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah, jadi dia lapor kepada hamba Tuhan yang menjadi wakilnya Allah. Artinya dia datang sama Tuhan melalui hambanya yang bernama Elisa. Dia ungkapkan bahwa suaminya sudah mati, tapi suaminya takut Tuhan. Nah, sekarang dia ada penagih-penagih dan akan diambil dua orang anaknya. Bayangkan saudara, kalau buah hatinya yang bernama anak diambil dari pelukannya, diambil dari tangannya, sedihnya luar biasa buat seorang ibu. Oleh karena itu dia tertekan, dia datang pada Tuhan dan dia berkata, dua orang anakku mau diambil. Dia lapor sama Tuhan melalui hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kau punya masalah, hari ini kau mungkin krisis apapun itu, jangan datang pada manusia, datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada segala jawaban persoalanmu. Di dalam Tuhan ada jalan keluar dalam setiap pergumulan. Jadi jangan datang pada manusia, datang sama Tuhan. Yang kedua dikatakan oleh ayat ini, ya, bagaimana supaya kita mengubah krisis menjadi kelimpahan. Ayat yang kedua dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, yang kedua yang kita temukan bahwa istri daripada hamba Tuhan ini berterus terang, aku gak punya apa-apa kecuali cuma ada buli-buli berisi minyak sedikit. Itu aja yang aku punya, gak ada lagi yang aku punya. Nah, ini artinya apa, saudara? Yang kedua, untuk kita bisa menemukan krisis menjadi kelimpahan, kita harus belajar secara jujur kepada Tuhan. Jujur sama Tuhan. Jangan ada yang ditutupi. Seringkali kita udah susah, tapi kita masih tutup-tutupi. Ya, jadi nggak perlu ditutupi. Jujur saja. Aku lagi susah. Aku lagi nggak punya apa-apa. Ini wanita ini dia jujur. Aku cuma punya minyak sedikit di buli-buli. Selain itu sudah nggak punya apa-apa lagi. Jadi berarti selain mengadu kepada Tuhan atau datang sama Tuhan, yang kedua harus belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Belajar jujur hidup di hadapan Tuhan. Inilah merupakan langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, mengubah krisis menjadi kelimpahan. Langkah yang ketiga dikatakan ayatnya yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang ketiga adalah ayat 3 berkata, mintalah bejana-bejana. Ya, jadi artinya digerakkan nih, anak-anaknya digerakkan untuk mengambil buli-buli yang kosong dari tetangga-tetangga. Mungkin ada tetangga kampung karena nggak boleh sedikit, jangan terlalu sedikit, banyak. Berarti yang ketiga yang saya temukan dari ayat ini, supaya kita belajar kerja keras. Jadi tidak ada perubahan dalam persoalan kehidupan kita kalau kita nggak kerja keras. Kerja keras. Kalau kita ingin jadi juara satu di sekolah, harus kerja keras, belajar. Tidur juga mungkin jadi kurang karena kita belajar. Mungkin kita juga harus sempatkan waktu di mana saja untuk baca buku supaya kita jadi juara satu. Tapi kalau memang kita berkata mau jadi juara satu, belajar saja kagak, baca buku kagak, dan lain sebagainya, nggak mungkin. Nilai bagus saja sudah puji Tuhan. Nilai bagus artinya 70 di atas. Kalau juara satu kan harus di atas 90, 100. Itu jadi juara satu. Gimana kita memperoleh itu kalau kita nggak kerja keras? Nah, mengubah persoalan ekonomi kita santai saja, malas saja, nggak bisa, saudara. Mengubah krisis menjadi kelimpahan berarti yang ketiga adalah
kita harus kerja keras. Yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Nah, saudara, dikatakan di situ bahwa yang keempat adalah ya, mereka harus belajar hidup percaya, yakin, beriman. Nah, sekarang minyak sedikit, lalu dilihat botol-botol sudah banyak, disuruh masuk, tuang minyak itu. Nah, ini kan sesuatu hal pekerjaan yang sangat luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Nah, kalau nggak terjadi gimana? Kan malu udah mintain botol dari tetangga-tetangga. Tapi mereka ini belajar percaya. Disuruh masuk, mereka masuk. Lihat ayat yang kelima dikatakan bahwa pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sedang ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, saudara, dia terus menuang, dia tuang terus. Dia punya keyakinan, dia percaya saja. Dia nggak protes hamba Tuhan. Nah, nanti gimana nih kalau nggak terjadi? Gimana? Malu dong, udah kita minta bejana kosong. Tapi dia tetap taat saja. Dia masuk aja ke kamar, dia percaya saja sama Tuhan. Dia nggak peduli apa nanti yang terjadi, pokoknya percaya dulu. Jadi kita tuh kalau mau melihat mujizat terjadi, sebuah krisis menjadi kelimpahan, percaya saja. Jangan lihat nanti hasilnya, nggak usah lihat hasil dulu, percaya dulu. Nanti hasil menentukan keyakinan. Lalu selanjutnya apa yang dikatakan di sini, ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah bejana kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah itu mengalir. Belajar puas dengan berkat yang disediakan Tuhan. Jadi untuk yang keenam, belajar puas untuk berkat yang disediakan oleh Tuhan. Ini yang perlu harus kita lihat. Ini yang kelima, belajar puas untuk menerima berkat yang disediakan Tuhan. Kita ini seringkali nggak puas, saudara. Puaslah dengan berkat Tuhan yang kita terima. Kalau orang puas menerima berkat, berarti dia tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kunci untuk meraih kelimpahan di balik krisis atau mengubah krisis menjadi kelimpahan. Yang terakhir dikatakan ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada ahli Aram, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang terakhir, saudara, apa yang mengubah krisis menjadi kelimpahan itu? Yang terakhir, belajar, ya, belajar menghargai hamba Tuhan. Segitu dia mendapatkan berkat itu, yang dituju yang pertama adalah hamba Tuhan itu, atau kembali kepada Tuhan. Pada saat dia susah datang pada Tuhan, pada saat dia lihat kelimpahan ada, dia datang sama Tuhan. Maka saat dia datang kepada Tuhan, ada arahan yang jelas. Coba bayangkan kalau dia nggak datang kepada Tuhan, kompromi dengan anaknya, yuk kita jual semua nih. Mereka jual, lalu mereka bilang, udah kita cicil aja dulu utang. Nanti kita berusaha, nanti hasil usaha kita baru lunasin utang. Kan jadi salah, saudara. Tapi kalau kita melihat bagaimana nih mereka, si ibu terkasih ini, dia datang kepada hamba Tuhan, lalu dia dapatkan arahan yang tepat. Dia nggak dia bilang, oh udah bagi dua kita, enggak. Oh iya, kirim berpuluhan di sini, enggak. Yang dikatakan oleh seorang nabi ini dan hamba Tuhan ini berkata begini, pergilah, juallah, lalu kamu bayar hutang lunas, hiduplah dari sisanya, hidup dari lebihnya. Jadi Bapak dan Ibu Saudara kita sama Tuhan, supaya kita bisa melihat kelimpahan itu, yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, kita harus datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Yang kedua, belajar jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kerja keras, ya, kerja keras. Yang keempat, kita harus percaya, yakin, tidak perlu ragu.
tidak perlu ragu. Yang kelima, kita harus belajar puas dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keenam, kita harus tetap menghargai Tuhan. Kalau pada waktu kita susah datang sama Tuhan, pada waktu kita berlimpah juga kita harus datang sama Tuhan. Ini seringkali terbalik, waktu susah datang kepada Tuhan, tapi waktu berlimpah datang ke mall, datang ke tempat-tempat lain, itu menjadi sasarannya, membuktikan dia kaya, membuktikan dia diberkati. Nah saudara, seorang hamba Tuhan ini, dia datang kepada hamba Tuhan. Istri hamba Tuhan datang kepada hamba Tuhan. Dia nggak peduli nanti kalau dia minta jatah, ya terserah. Tapi ternyata tidak. Hamba Tuhan itu dengan tegas pulang, jual, lalu setelah itu bayar utangmu, lalu kau hidup daripada lebihnya, kau hidup dari sisanya. Luar biasa arahan daripada hamba Tuhan. Biar kiranya Bapak dan Ibu Saudara dalam sahabat mujizat ini kita bisa mempraktekkan ayat firman Tuhan ini. Kita belajar untuk kita selalu lapor sama Tuhan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan merosot, dalam keadaan kita jaya, lapor sama Tuhan. Pasti arahan dari Tuhan gak pernah salah, arahan dari Tuhan gak pernah keliru. Jadi sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan pasti mengubah segala krisismu menjadi kelimpahan. Jikalau pola yang dilakukan seorang wanita janda ini, yang dia sudah diambil semua dua-dua anak-anaknya mau diambil, tetapi berubah. Dia bisa bayar utangnya dengan limpahnya karena dia punya rumusan-rumusan yang dikerjakan dalam kehidupannya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita akan nyanyikan dulu pujian. Aku percaya Tuhan dahsyat. Haleluya.
melakukan sesuatu yang tepat. Dia datang sama Tuhan dari hamba Tuhan. Saat dia datang Tuhan Yesus, dia mendapatkan arahan daripada seorang hamba Tuhan dan berkata supaya dia memberitahukan apa yang ada padanya. Dia belajar jujur, dia belajar kerja keras, dia belajar percaya, dan bahkan dia belajar puas atas berkat Tuhan. Dan belajar dia menghargai hamba Tuhan. Dia tetap pergi kepada hamba Tuhan saat dia susah, saat dia berlimpah, dia datang kepada hamba Tuhan. Itulah yang kerinduan kami terjadi Bapa di surga. Bagi umat-umat-Mu Bapa di surga, apapun krisis yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, saat kami datang sama Tuhan, saat kami belajar jujur, saat kami belajar percaya, saat kami belajar kerja keras, saat kami belajar Tuhan untuk puas akan berkat Tuhan, dan kami datang kembali kepada Tuhan, kami akan lihat berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kelimpahan akan terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, lewat kami semua. Siapapun Tuhan saat ini yang punya masalah, Engkau adalah Allah kami, Kau adalah Tuhan kami yang melawat setiap kami, yang memberkati kami Tuhan, mengubah krisis kami menjadi kelimpahan Tuhan. Sekalipun ada kabar buruk di tahun depan, ada krisis, tapi kami orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, kami akan melihat kelimpahan dari Tuhan akan menyertai kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di sahabat mujizat ini, jikalau ada yang sakit, Ibu Amanda Tuhan Engkau sembuhkan, Ibu Priska, Pak Chandra Tuhan sembuhkan Bapak di surga. Demikian juga Bapak yang baik buat Ibu Iren Tuhan sembuhkan. Oh Tuhan Yesus yang baik, saat si Tanggang yang ada di Bandung sembuhkan Tuhan. Ibu Rumah Pea Tuhan Engkau sembuhkan, Ibu Agustin Tuhan sembuhkan Tuhan. Demikian juga Ibu Pardosi, Bapak Tangguh Bolon, demikian juga Lina, Bayu sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapak di surga buat haleluya, buat Ibu Rumah Pea Tuhan, Pak Manurung, demikian juga Bapak Manulang Tuhan, sembuhkan mereka, angkat penyakit mereka oleh luka bilur-Mu, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Tuhan Simajuntang Tuhan, Bapak Simatupang Tuhan yang ada di rumah sakit Ananda, sembuh pulih dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga buat adik kami Samuel Tuhan, Kau pulihkan dia, adik kami Tuhan Yesus Hersa, Tuhan jamah dia, sembuhkan Hersa dalam nama Yesus. Oh orang tua Pak Pridon Siagian, Tuhan Engkau jamah dia, sembuhkan dia. Ibu terkasih kami ini, berikan sukacita, damai sejahtera Allah ada padanya dalam nama Yesus, haleluya. Demikian kami berdoa Tuhan buat Ibu Maisa, Tuhan Engkau berkati Ibu Maisa, pulihkan Ibu Maisa, sembuhkan dia, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas Ibu Maisa ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan semua jemaat-Mu yang punya persoalan ekonomi, bisnisnya Tuhan. Andre juga Tuhan, istrinya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Oh Tuhan, Dedi, istri anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang punya problem dalam usaha, berkati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu, sahabat mujizat, terus doakan Natal Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pastoral Rohani Harapan Saudara City secara gabungan akan diadakan tanggal 18 Desember 2022 di THB Plaza jam 18 Bapak dan Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin dekat di wilayah kami, silakan boleh datang bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan. Namun bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan kami dalam Natal tanggal 18 Desember, Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat live streaming yang akan diadakan juga buat Bapak dan Ibu Saudara. Nah ini menjadi pengumuman bagi kita semua. Bapak Ibu tetap berjaga-jaga, waspada, dan kita jangan terlalu takut, jangan panik. Tuhan selalu serta dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, maju terus dan tetap semangat. Haleluya.
Amin.